On goal FC ole ole. On goal FC ole ole. On goal FC. On goal FC. On goal FC ole ole. Gila gila. Arsenal lolos ke semifinal Carabao Cup. Ini cup kompetisi awal yang kita bisa lolos ke semifinal karena FA baru mau main third round. Di Liga kita peringkat 1, Champions League kita peringkat 1, tapi masuk ke semifinal bersama tim-tim besar lainnya, ada Chelsea, ada City dan juga Newcastle. Tentunya awal yang sangat bagus bagi Arsenal. Tapi gue hari ini mau sedikit review, mau bahas juga gamenya semalam seperti apa, berjalannya seperti apa, dari line up, rating, terus kemungkinan lawan Chelsea yang akan dimainkan 2 leg. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Kita starting dulu dari starting line up. Sebenarnya dari kalau nonton preview itu startingnya nggak jauh berbeda dari apa yang gue expect. Satu hal yang ternyata gue miss tuh mungkin di Hincapié, karena ternyata Hincapié tidak starting karena ada kurang fit. Kemungkinan cedera bahu ya, karena lawan Everton itu dia udah kelihatan megangin bahunya terus. Tapi sisanya menurut gue spot on semua. Tim sama Jurien Timber. Gue expect-nya kan Marley Salmon bakal starting, ternyata Jurien Timber yang starting. Sisanya Saliba, Calafiori di center back, Mas Lewis Kelly sesuai ekspektasi bermain, dan akhirnya Arteta berani memasangkan Merino duet dengan Northgard, Eze sesuai ekspektasi, Madueke, Jesus dan Martinelli. Dan dari kita ada 8 pergantian lah. Dari sisi Crystal Palace-nya kurang lebih pemainnya sama, banyak pemain yang dari kemarin starting juga starting, tidak terlalu banyak perubahan, cuma mungkin ada SAR yang ke AFCON ya, jadi tidak ada, tapi overall ini juga tim yang cukup kuat. Paling pergantian kiper ada Benitez yang nanti juga kita akan bahas, terbang-terbang juga nih orang. Tapi dari starting jujur gue sangat happy karena Rice, Zubimendi, Rest, kita bisa lihat trio atau Quattro, Jesus, Martinelli dan Eze yang bermain menurut gua kemarin dari sisi skema dan chemistry cukup ada lah, cukup ada chemistry-nya. Tapi yang mengagetkan gua adalah justru si Northgard. Northgard ini kemarin menurut gua bermain cukup solid, bisa keep up dengan cara kita bermain. Interceptionnya juga bagus-bagus semua. Jadi ini menurut gua satu apresiasi buat Northgard, dan juga untuk memberitahu ke Arteta bahwa Northgard ini pelan-pelan udah siap dan sudah bisa pelan-pelan mengikuti skema yang Arteta mau. Jadi Northgard udah mulai bisa nih masuk menit 70 80 ketika Zubi atau Rice nanti di game-game yang penting perlu istirahat, perlu rotasi. Jadi udah nggak ada alasan lagi sih menurut gue untuk Northgard tidak starting. Tidak masuk menjadi pemain pengganti. Dan kalau kita ngomongin duet Saliba dan Calafiori, ini top menurut gua. Dua pemain yang punya kapabilitas passing on the ball sangat bagus. Terus juga dua pemain yang punya visi permainan yang juga sangat bagus dari belakang. Dan memang kalau kita ngomongin chemistry, Saliba dan Calafiori ini dua chemistry yang udah dibangun dari preseason sebenarnya. Cuman memang karena Calafiori ini sangat dibutuhkan di posisi left back untuk attackingnya, untuk rotasionalnya. Jadi memang sama Arteta Calafiori masih taruh di left back di sepanjang musim. Tapi memang kita nggak bisa tutupi bahwa ketika Gabriel absen, partner Saliba yang paling bagus sejauh ini adalah Calafiori gitu. Mas Lewis Kelly juga bermain solid ya, karena Mas Lewis Kelly juga season ini nggak mudah buat dia. Dia ada permainan yang menurut gue underperform di beberapa match terakhir dia main, baik itu starting maupun pengganti. Tapi kemarin bermain cukup solid. Timber seperti biasa, Merino juga ya seperti biasa. Eze gue ngeliatnya agak underperform ya di match ini. Tapi tetap aja menurut gue dengan Eze itu kita bermain jadi lebih cepat, tidak ada delay yang begitu lama, lebih speed up ke depan, lebih direct ke depan. Ada beberapa kombinasi juga bersama Madueke dan Jesus di situ, tapi memang belum di performa terbaiknya di match ini. Madueke menurut gua dari sisi 1v1 dan lain-lain positioning cukup oke, cuman memang tidak klinis aja. Begitu juga Jesus, Martinelli top banget. Semalam itu bener-bener kayak dia ini inget kalau dia ini orang Brazil gitu loh. Ini kayak ini dia inget dia orang Brazil. Jadi kelihatan banget mainnya benar-benar bagus. Dan memang nggak tahu kenapa ini kayak seperti apa ya,
seperti coincidence atau kebetulan ketika Gabriel Jesus itu fit, entah kenapa Martinelli itu bermain lebih bagus gitu. Jadi overall oke. Cuman kita ngomong Kepa nggak terlalu banyak dites ya. Kepa jadi hero di penalti, tapi di overall di game kurang dites. Jadi gue nggak bisa ngasih apa-apa dari perspektif open play di 90 menit. Tapi kalau di penalti dia yang menyelamatkan kita, walaupun di 7 penalti sebelumnya dia ketebak banget selalu ke kanan, tapi di akhirnya dia dapat dari missnya Lacroix. Cuman ini juga perlu dibahas adalah tapi dua aspek. Meskipun menang, kritik tetap perlu. Yang pertama adalah tiga sih sebenarnya, tiga. Pertama gue mau ke pemain dulu, dimana menurut gue seharusnya kita udah unggul 2-3 gol di babak pertama minimal. Ini sama seperti Everton. Menurut gue ini mereka ini harus ambil tanggung jawab untuk bisa nyetak gol. Karena kalau enggak, situasinya akan selalu nervy sampai akhir pertandingan. Ya kita lihat kita di 4 game terakhir itu sering kebobolan terakhir lawan Wolves, lawan Aston Villa. Terus ada beberapa match sebelumnya juga yang kita kebobolan Sunderland. Itu di terakhir-terakhir ini jadi habit yang tidak baik. Tapi sebenarnya kalau kita bisa perform dan dari sisi kita bisa klinis, maksud gua, kita udah bisa membuat game ini kelar gitu. Kita bisa lebih tenang, bisa lebih mengontrol. Cuma gara-gara kita nggak klinis, akhirnya kita bikin susah kita sendiri, kita bikin kita nervous dan lain-lain. Jadi buat Jesus, Madueke, terutama Eze, Martinelli harus, dan pemain lain yang start lawan Everton juga, seharusnya kalian lebih klinis karena itu sangat membantu. Terus problematika tadi kebobolan menit akhir, gua rasa koordinasi di menit akhir ini harus diperbaiki, harus lebih fokus lagi, dan supaya meminimalisir ada gol-gol di menit akhir. Dan tadi kalau kita bahas masalah klinis juga, efeknya adalah akhirnya Saka harus masuk, Rice harus masuk, terus Timber nggak bisa diganti gitu loh. Padahal kalau forward kita pada klinis, itu mungkin bisa membuat mereka nggak usah masuk gitu. Saka rest, terus Declan Rice juga nggak perlu masuk, bisa Ethan Nwaneri masuk dan dia bisa dapat chance. Timber juga bisa keluar, Marley Salman bisa masuk gitu kan. Cuman karena memang mereka nggak klinis, jadinya mau nggak mau Arteta harus nurunin squad utamanya, Saka dan Rice masuk. Dan kita ngomongin juga soal pergantian Eze dan Odegaard. Kita tahu Odegaard ini memang tipikal controller, tipikal yang membuat tim itu lebih tidy lah, lebih keep possession. Cuman gue rasa pergantian Odegaard ke Eze itu terlalu cepat. Harusnya biarin Eze itu lebih lama lagi, meskipun Eze tidak tampil terlalu baik, tapi seenggaknya dengan itu kita tetap maintain pressure ke lawan lebih banyak gitu. Dan mungkin juga bisa lebih masukin Gyökeres di 30 menit terakhir buat lebih kill the game. Cuman ya oke, ini pilihan Arteta untuk seperti ini. Tapi overall lagi-lagi ya problematika lama sebenarnya sih. Gue cuma berharap pemain lebih klinis lagi, Arteta lebih bisa membaca situasi lebih baik walaupun kemarin cukup baik, dan lebih koordinasi di defense juga lebih oke. Ya kalau kita sekarang masuk ke rating pemain, menurut gua Kepa dengan aksi di penalti kicknya mungkin bisa dapat rating tinggi, gue kasih dia 8 ya. Calafiori juga gue kasih 8, Saliba gue kasih 8, Mas Lewis Kelly 7,5, Timber gue kasih 7, Eze gue kasih 6,5 karena tidak terlalu perform dengan baik. Norgard dengan ekspektasinya gue kasih 7,5 sampai 8 lah, antara dua itu. Merino gue kasih ya standar, Merino nggak terlalu ngasih impact yang seperti apa-apa, tapi ada satu momen kipas yang bagus, direct ke kotak penalti, tapi di luar itu ya standarnya Merino bermain sebagai midfielder. Madueke dan Jesus dua-duanya gue kasih rating 7 karena, atau 6 bahkan, karena tidak klinis di depan. Martinelli gue kasih 8 karena yang bener-bener ngacak-ngacak sisi defense tuh Martinelli dari babak pertama. Terus Bukayo Saka masuk biasa dengan impact cornernya, menghasilkan akhirnya on goal dari Lacroix, itu gue kasih 7,5. Trossard
kurang lebih 7, Odegaard gue kasih 6,5 karena begitu Odegaard masuk memang tempo jadi lebih lambat, kita berubah dari yang bermain lebih direct ke lebih kontrol, akhirnya memancing invite lawan untuk pressure kita juga. Tapi di luar itu sisanya Rice ya dia masuk menit 86, job done aja untuk steadyin permainan, gue kasih 7 lah. Tapi ya kalau dari sisi Crystal Palace-nya sih gue apresiasi besar buat mereka ya, karena meskipun mereka sebenarnya yang menarik tuh mereka nggak ada XG-nya tuh bahkan 0,000 sampai menit 95 yang ketika Gehi golin. Itu memang gue apresiasinya adalah karena mereka ini benar-benar tidak punya kedalaman squad yang bagus dan harus menjalani kompetisi yang bertubi-tubi, main 3 hari sekali, 4 hari sekali. Dengan kedalaman squad begini, ditinggal Ismail Sarr buat AFCON gitu kan, dengan bisa menahan Arsenal sampai penalti, itu menurut gue apresiasi buat Palace dan Glasner-nya. Dan Benitez benar-benar kesetanan di match ini, dan gue baru tahu ternyata ini kiper sebenarnya kita bantai tahun lalu saat kita menang 7-1 atau 7-0 ke PSV, dan tadi malam benar-benar menyelamatkan Crystal Palace dari gol bertubi-tubi, banyak save 1v1, crossingnya benar-benar in the zone banget lah nih kiper Walter Benitez. Jadi dia bermain cukup baik, dan dari sisi Palace menurut gue ya dia yang paling bagus gitu. Tapi di penalti entah kenapa dia nggak bisa nge-save sama sekali gitu. Cuman ya bagus, kita masuk semifinal, kita bertemu Chelsea yang akan bermain. Arsenal Chelsea ini akan bermain 2 leg. Pertama bermain di Stamford Bridge, dan kedua bermain di Emirates pada bulan Februari. Jadi 15 Januari jam 3 dini hari waktu Indonesia kita akan bertemu kita akan ke Stamford Bridge dulu, kita akan away. Habis itu 4 Februari baru di Arsenalnya di Emirates Stadium kita akan bertemu lagi Chelsea pada leg keduanya. Menurut gua memang Carabao Cup kalau kita tier tuh cup paling bawah lah dibandingkan yang lain. Tapi gue pengen banget kita menang. Karena kenapa? Karena final Carabao Cup ini kan di bulan Februari Maret ya. Kalau kita bisa menang Carabao Cup ini, itu pertama akhirnya kita bisa angkat trofi lagi setelah Community Shield terakhir itu seperti ada sense of belief di pemain-pemain Arsenal bahwa kita nih bisa angkat trofi. Jadi ini bukan masalah Carabao Cup-nya, tapi masalah keyakinan bahwa kita nih bisa angkat trofi lagi. Squad yang ini tuh bisa angkat trofi. Dan gue yakin ketika kita bisa menang Carabao Cup, itu dari situ semuanya juga akan lebih mulus secara mentalitas, secara keyakinan, secara semuanya. Jadi gue mau banget kita menang, apalagi kalau kita bisa menang Chelsea, dan antara City Newcastle tuh statement juga. Jadi ya gue harap kita bisa menang ya di Carabao Cup ini. 2 step lagi, 3 match lagi, semoga kita bisa menang. Ya paling itu aja guys, kira-kira review dari gue di match lawan Palace. Next gue akan bikin mungkin entah previewnya lawan Brighton, atau nanti juga kalau gue nggak sempat bikin, kita akan bikin di reviewnya lawan Brighton. Tapi next kita wajib menang lawan Brighton tentunya. Itu aja. Let's go.